Halo sahabat Biko, jumpa kembali ya dengan admin. Sebelumnya admin ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport admin. Bagi teman-teman lain, mohon dukungannya juga ya dengan subscribe dan aktifkan loncengnya, sehingga admin semakin bersemangat dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Oke, pada video kali ini admin ingin bercerita mengenai pantangan saat datang ke tanah Kalimantan. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Kalimantan menawarkan banyak hal. Tak hanya tentang alam yang eksotis, tapi juga peluang besar untuk mengembangkan karir. Ya, Kalimantan selama ini dianggap sebagai tempat mencari pekerjaan yang sangat baik. Sehingga tak heran kalau daerah ini makin banyak dikunjungi orang luar yang kemudian akhirnya menetap. Hidup di Kalimantan sebenarnya mudah, sama seperti di banyak tempat lain. Intinya, asal kita berkelakuan baik, maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka akan ada konsekuensi untuk itu. Apalagi ini adalah tanah Kalimantan, di mana klinik dan majisnya masih sangat kuat. Di Kalimantan juga ada semacam aturan khusus yang tak boleh dilanggar oleh siapapun, apalagi pendatang. Konon, ketika seseorang tidak mengindahkan ini, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu aturan apa saja yang dimaksud? Simak ulasannya sebagai berikut. Yang paling pertama adalah jangan menghina patung kayu yang ada di sana. Jika kamu perhatikan, di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu. Konon, ini bukanlah patung biasa, melainkan simbol-simbol orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun dalam hati. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu, kadang sampai mengalami keanehan fisik. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang seseorang tidak lekas meminta maaf kepada keluarga si pemilik patung tersebut. Terdengar tidak masuk akal, namun hal ini sering terjadi di sana. Yang kedua adalah jangan memandang rendah orang Dayak. Sebagai pendatang, maka sudah jadi kewajiban kalau kita harus menghormati penduduk asli setempat. Kalimantan adalah tanahnya orang Dayak, maka kita harus menghormati mereka. Jangan sekalipun mencari gara-gara atau menghina mereka. Takutnya sesuatu yang fatal mungkin akan terjadi. Orang Dayak mereka punya majis yang sangat kuat. Ketika diganggu, mereka tak akan segan mengerahkan kesaktian untuk membalas sakit hatinya. Hal yang perlu diketahui adalah Dayak merupakan salah satu suku di dunia dengan kekuatan sihir terkuat. Tak hanya dengan sihir, orang Dayak bisa melukai musuhnya dengan mandau yang sakti atau sumpit beracunnya yang mematikan itu. Jadi, ya jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Yang ketiga, jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Siapa sih yang bisa menampik cantik-cantiknya gadis Dayak? Para sayunan alami itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta, termasuk para pendatang. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan gadis-gadis Dayak ini. Ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar, siapapun yang mengganggu mereka, lebih-lebih mempermainkannya, maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang terdengar mustahil, namun sudah banyak cerita-cerita mengenai ini. Hal tersebut cukup masuk akal juga, mengingat orang Dayak itu majisnya sangat ampuh. Makanya jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak, atau masa depan kalian akan hilang. Pantangan selanjutnya adalah sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak. Akan jadi pengalaman unik tersendiri jika kita bisa mampir ke tempat sakralnya orang Dayak. Salah satunya misalnya adalah areal pemakamannya. Cara perkuburan orang Dayak cukup unik.
Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk bangunan balok yang disanggah. Sangat unik, namun kental hal mistis. Aturannya, kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya ya tadi, orang-orang Dayak amat mengeramatkan kuburan moyangnya. Jangan keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau mengumpat. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan ini menjadi sangat panjang. Pantangan yang terakhir adalah jangan bermain-main dengan mandau. Mandau adalah senjata keramat orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Makanya, bagi pendatang, jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini. Memang sangat artistik dengan ukiran-ukirannya, namun jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya. Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini, makanya kita pun harus melakukan hal yang sama. Nah, itulah 5 hal yang sebenarnya adalah sebagian kecil dari aturan yang harus kita ketahui sebelum menjejakkan kaki di tanah Kalimantan. Intinya adalah, sebagai pendatang, kita harus menghormati kebudayaan dan adat setempat. Patuhi semua hal, dengan demikian kita akan selamat dimanapun kita berada. Oke, demikian video dari admin kali ini. Bagi kalian yang memiliki informasi lain atau berbeda pendapat, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Terus tunggu video lainnya ya.